Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan bermasyarakat, kemampuan seseorang seringkali dinilai melalui bagaimana cara seseorang saat berkomunikasi. Pernahkah kalian menyadari bahwa seseorang yang mampu berbicara dengan baik dan jelas cenderung akan lebih dihargai dan dihormati dalam lingkungan sosialnya? Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli komunikasi yang mengatakan bahwa komunikasi bukan hanya sekedar membuat seseorang dipahami, melainkan juga membuat seseorang lebih dihargai. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Danu Pradana, asal saya dari Jakarta. Saat ini, saya adalah seorang mahasiswa program studi ilmu hukum di Universitas Terbuka. Teman-teman sekalian, dalam berkomunikasi, terdapat hal dasar yang wajib banget untuk dikuasai. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa aja? Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan proses penyampaian pesan melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Berbicara dengan baik bukan berarti berbicara menggunakan kalimat yang panjang dan rumit. Justru, kekuatan terbesarnya terletak pada kesederhanaan dan ketepatan pemilihan kata saat menyampaikan pesan. Penelitian dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa seseorang yang mampu berbicara dengan baik dan jelas cenderung lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari audiensnya. Hal ini dapat dijelaskan sebab kejelasan verbal mencerminkan kejernihan berpikir seorang pembicara. Dengan kata lain, kemampuan verbal seseorang mencerminkan integritas dan kompetensi seseorang. Yang kedua, komunikasi non-verbal. Selain kata-kata, tubuh kita juga memiliki bahasanya sendiri. Hal ini dikenal dengan komunikasi non-verbal, yang mencakup bahasa tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, hingga intonasi suara. Terdapat penelitian klasik oleh psikolog Albert Mehrabian yang menunjukkan atau mengatakan bahwa saat menyampaikan pesan, 55% diantaranya diterima melalui bahasa tubuh, 38% diterima melalui intonasi suara, dan 7% diterima melalui kata-kata. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal memiliki peran yang sangat besar dalam proses berjalannya komunikasi. Namun bukan berarti komunikasi verbal tidak penting. Keduanya sama pentingnya. Tidak hanya itu, terdapat keunggulan lain dari komunikasi nonverbal. Contohnya, terdapat teori yang dinamakan forposing yang mengatakan bahwa seseorang yang berdiri dengan tegap selama beberapa menit akan meningkatkan hormon kepercayaan diri dalam dirinya. Hal ini jelas keunggulan lain dari komunikasi nonverbal, sebab komunikasi nonverbal bukan hanya gambaran kepercayaan diri seseorang, melainkan juga alat pembentuknya. Dari penjelasan saya, dapat disimpulkan bahwa komunikasi baik verbal maupun nonverbal merupakan fondasi utama yang harus dimiliki seseorang dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, mari kita jadikan kemampuan komunikasi sebagai investasi yang tidak akan rugi. Mulailah hari ini berbicara dengan niat, mendengar dengan hati, dan bertindak dengan penuh keyakinan. Sebab berjalannya komunikasi yang baik senantiasa akan memberikan peluang yang lebih besar bagi seseorang dalam kehidupan sosialnya. Tidak hanya itu, komunikasi yang berjalan dengan baik sejatinya akan meningkatkan relasi seseorang dalam kehidupannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.